Hello everyone, welcome back to Cicilan. Sekarang kita akan memperhatikan beberapa percakapan. Kalian ulangi setiap pengucapan bahasa Inggrisnya ya. Baiklah, mari kita mulai. Good morning Benny. Selamat pagi Benny. Good morning Siti. Selamat pagi Siti. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I'm doing very well. Aku sangat baik-baik saja. You arrive very early. Kamu datang sangat pagi. Do you arrive early every day? Apakah kamu datang sangat pagi setiap hari? Yes, I do. Ya, saya melakukannya. I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah pagi-pagi sekali. I always leave home at 6. Saya selalu meninggalkan rumah pada pukul 6. I don't want to be late. Aku tidak mau terlambat. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Benny, kenapa kamu membersihkan ruang kelasnya sendirian? Dayu is not here. Dayu tidak di sini. She's late. Dia terlambat. Don't worry. Jangan khawatir. I will help you. Saya akan membantu kamu clean the classroom. Membersihkan ruangan kelas. Thank you, Siti. Terima kasih, Siti. You always help. Kamu selalu membantu other people, orang lain. You're welcome, Benny. Sama-sama, Benny. Let's study together again tomorrow. Ayo kita belajar bersama lagi besok. Do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Yes, I do. Ya, saya melakukannya. I always study every day. Saya selalu belajar setiap hari. That's why you always get good grades. Itulah mengapa kamu selalu mendapatkan nilai yang baik. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. Yes, I do. Ya, saya melakukannya. And I enjoy it. Dan saya sangat menikmatinya. Lisa, let's jog tomorrow morning. Lisa, ayo kita jogging besok pagi. What time? Jam berapa? At 6 a.m. Pada pukul 6 pagi. Okay, do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu berjogging setiap akhir pekan? Not only on weekend, tidak hanya pada akhir pekan. I usually jog 3 times a week. Saya biasanya jogging 3 kali seminggu. That's why you always look very fit. Itulah mengapa kamu selalu terlihat sangat bugar. Thank you. Terima kasih. Okay. I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. Saya akan berada di rumah kamu pada pukul 6 pagi besok. See you. Sampai jumpa. See you, Edo. Sampai jumpa, Edo. Guys, let's go to the park this weekend. Teman-teman, ayo kita pergi ke taman akhir pekan ini. That sounds a good idea. Itu terdengar ide yang bagus. Yes, let's go there on Saturday. Ya, ayo pergi ke sana pada hari Sabtu. I love the park. Saya suka dengan tamannya. I always go there every afternoon. Saya selalu datang ke sana setiap siang. I will go with you, guys. Aku akan pergi bersama kalian, teman-teman. Edo, will you join us? Edo, apakah kamu akan ikut dengan kami? Of course I will. Tentu saja aku akan ikut. Benny, let's go to school early tomorrow. Benny, ayo kita pergi ke sekolah pagi-pagi sekali besok. So we can study together before the English test. Sehingga kita bisa belajar bersama sebelum tes bahasa Inggris. I'm sorry. Saya minta maaf. I can't. Saya tidak bisa. I help my mom wash the dishes before I go to school.
Saya membantu ibuku mencuci piring before I go to school, sebelum aku pergi ke sekolah. Do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibu kamu setiap pagi? Yes, I do. Ya, saya melakukannya. I always help my mom whenever I can. Saya selalu membantu ibuku kapanpun saya bisa. That's great. Itu sangat bagus. Hey, let's study together this afternoon. Hey, ayo kita belajar bersama siang ini. We don't need to wait until tomorrow. Kita tidak butuh menunggu sampai besok. Yes, sure. Ya, tentu. That's a good idea. Itu adalah ide yang bagus. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengumpulkan informasi yang kita dapatkan dari percakapan-percakapan tadi. Jadi, yang kita tuliskan di tabel ini adalah pernyataan yang mengenai kebiasaan yang dilakukan. Nah, biasanya kata kuncinya itu adalah kata always, yang artinya selalu, dan usually, artinya biasanya. Karena kalau suatu kebiasaan itu adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang kali. Tapi ada juga orang yang ngasih tahu kebiasaannya tanpa kata always atau usually. Contohnya, I go to school Monday to Friday. Artinya, saya selalu pergi ke sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Tanpa kita kasih kata always atau usually, orang tetap bisa paham bahwa kita ke sekolah pada hari Senin sampai Jumat adalah kebiasaan kita. Kalian sambil perhatikan buku paket kalian ya. Untuk kalian perhatikan lagi percakapan-percakapan sebelumnya. Soalnya aku gak akan tulis semua pernyataan di dalam tabel. Nah, pada percakapan pertama, yang mengatakan kebiasaannya adalah Siti. Siti mengatakan, I always come to school early. Saya selalu datang pagi-pagi sekali ke sekolah. Dan juga ia mengatakan, I always leave home at 6. Saya selalu meninggalkan rumah pada pukul 6. Lalu pada percakapan yang kedua, Dayu menyatakan, I always study every day. Saya selalu belajar setiap hari. Dan juga Udin mengatakan, you always get good grades. Kamu selalu mendapatkan nilai yang bagus. Lalu pada percakapan ketiga, Edo mengatakan, I usually jog 3 times a week. Saya biasanya berjogging 3 kali seminggu. Dan juga Lina mengatakan, you always look very fit. Kamu selalu terlihat sangat bugar. Lalu pada percakapan yang keempat, ada Dayu yang mengatakan, I always go there every afternoon. Saya selalu pergi ke sana setiap siang hari. Dan pada percakapan kelima, ada Benny yang menyatakan, I always help my mom whenever I can. Artinya, saya selalu membantu ibuku kapanpun aku bisa. Nah, kalau kita mau memastikan atau mau bertanya tentang kegiatan atau aktivitas seseorang, kita bisa mulai bertanya dengan menggunakan do atau does. Kalian masih ingat kan di video part 1 tentang do dan does? Kalau do, subjek yang kalian tanya adalah I, you, they, we, dan lebih dari satu nama orang. Misalnya, do I always study every day? Apakah saya selalu belajar setiap hari? Do you always help your mom? Apakah kamu selalu membantu ibumu? Do they clean the class every day? Apakah mereka membersihkan kelas setiap hari? Do Edo and Dayu usually go to school together? Apakah Edo dan Dayu biasanya pergi ke sekolah bersama? Nah, kalau subjeknya she, he, it, dan satu nama orang, kita pakainya does. Contohnya, does he always study every Monday? Apakah dia selalu belajar setiap hari Senin? Does she always help her mom? Apakah dia selalu membantu ibunya? Does it always go to Jakarta?
Apakah itu selalu pergi ke Jakarta? Does Lina usually clean the window? Apakah Lina biasanya membersihkan jendela? Nah, jadi harus dipahami ya, kalau subjeknya I, you, they, we, dan lebih dari satu nama orang, maka kita pakainya do. Kalau subjeknya she, he, it, dan satu nama orang, berarti kita pakainya does. Nah, sekarang kita akan melaporkan ke ibu guru apa saja informasi yang sudah kita dapat. Dari percakapan yang pertama, kita mendapatkan informasi bahwa Siti always come to school early. She always leaves her home at 6. And she always helps other people. Ingat ya, seperti yang sudah dibilang di video part 1, karena di kalimat ini subjeknya adalah Siti, yang mana berarti cuma ada satu nama dan satu orang, maka kata kerjanya kita tambahkan S di belakangnya. Jadi, Siti always comes. Nah, kata kerjanya di sini adalah come, yang artinya datang atau mendatangi. Siti always comes to school early. Siti selalu mendatangi sekolah lebih awal. Terus, she always leaves. Nah, kata kerjanya di sini adalah leave, yang artinya meninggalkan. Kita tambahkan S karena subjeknya she. Jadinya leaves. She always leaves her home at 6. Dia selalu meninggalkan rumahnya pada pukul 6. Kemudian, she always helps. Nah, di kalimat ini kata kerjanya adalah help, yaitu membantu. Karena subjeknya masih she, yang artinya dia, dan dia di sini adalah Siti, maka kita tambahin S di belakang kata help-nya menjadi helps. She always helps other people. Dia selalu membantu orang lain. Kemudian pada percakapan kedua, informasi yang kita dapatkan yaitu Dayu always studies every day and she always gets good grades. Pada percakapan yang ketiga, Edo usually jogs 3 times a week and he always looks very fit. Kita pakai kata gantinya he ya, karena Edo adalah seorang laki-laki. Jadi she itu untuk perempuan dan he untuk laki-laki. Pada percakapan keempat, Dayu always goes to the park every afternoon. Oh iya, aku lupa bilang di video sebelumnya, kalau verbnya diakhiri dengan huruf O, maka kita tambahkan ES di belakangnya. Nah, di kalimat ini kata kerjanya adalah go, artinya pergi. Nah, karena subjeknya satu nama, yaitu Dayu, maka verb atau kata kerjanya menjadi goes. Jadinya, Dayu always goes to the park every afternoon. Dan pada percakapan yang terakhir, Benny always helps his mom whenever he can.